يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi shalihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya terlaksana amal saleh. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf terlebih dahulu kemacetan luar biasa di jalan raya Sawahan. Ya, jadi macet mengular luar biasa. Rupanya di ujung itu ada mobil besar trafo PLN. Trafonya lebih besar dari peti kemas, lebih besar peti kemas, tinggi, mewah sekali. Itu yang bikin macet. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dan rahmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat dari Allah hendaknya mereka semua bergembira. Dan sikap gembira mereka itu jauh lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan selama ini. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, di antara hari-hari yang mulia yang Allah karuniakan kepada umat ini, atau di antara bulan-bulan yang mulia yang Allah limpahkan kepada umat ini adalah bulan terakhir dari bulan-bulan Hijriyah, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Nah, pertama bisa kita perinci bahwa bulan Dzulhijjah bagian dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakni ada 4 bulan keseluruhannya dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allah samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran minha ba'dahu. Thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban muttafaqun alaih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya zaman waktu telah berputar, telah beredar pertama kali semenjak Allah mencipta langit dan bumi. Dalam setahun terdapat 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. 3 bulan pertama datang secara berurutan. Nabi urut dari bulan yang ke-11. Yakni bulan kita sekarang ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, bulan yang keempat ini yang terpisah itu bulan Rajab. Dan bulan yang ke-7 ini bulan Rajab. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau dikatakan bulan yang dimuliakan, itu artinya bulan tersebut tidak boleh terjadi kezaliman di dalamnya, apalagi pertumpahan darah. Tidak dibenarkan perbuatan zalim dikerjakan di dalamnya, apalagi yang berkaitan dengan pertumpahan darah. Nah, ini maksud dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan-bulan haji.
sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ibadah haji terdapat pada bulan-bulan yang telah diketahui. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan Ashhurul Haji, bulan-bulan haji adalah, kata beliau, Syawal, Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah. Ini merupakan keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga berkaitan dengan bulan Dzulhijjah adalah bulan haji tadi disebutkan, wabil khusus 10 hari pertamanya. Wabil khusus 10 hari pertamanya merupakan ayyamud dunya, ya, hari-hari mulia, ya, yang ada di dunia ini, ya, hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat mulia yang ada di dunia. Ini ungkapan para ulama, ayyamud dunya kata mereka. Artinya apa? Bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah ini jelas merupakan 10 hari yang sangat istimewa sekali, 10 hari yang sangat, ya, utama, memiliki fadail, keutamaan yang besar sekali. Kita dengarkan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashara. Qalu ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah? Qala wal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari yang apabila amal saleh dikerjakan di dalamnya lebih dicintai, ya, lebih dicintai oleh Allah, melainkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini, melainkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya di sini, wal jihad fi sabilillah? Wahai Rasul, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apakah tidak lebih dicintai oleh Allah? Kata Nabi, tidak pula jihad fi sabilillah. Bayangkan. Nanti kita akan jelaskan ini, ya. Kecuali orang yang berjihad fi sabilillah dengan diri dan hartanya. Ingat, dengan diri dan hartanya, dan tidak kembali lagi dalam kehidupan dunia, alias mati syahid. Nah, lihat keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ya, Nabi sudah tegaskan tidak ada hari-hari, tidak ada hari-hari yang apabila amal saleh dikerjakan di dalamnya. Artinya apa? yakni amal soleh apapun. Secara umum seluruh amal soleh, baik amal soleh yang kecil sampai kepada amal soleh yang besar. Ini pengertian amal soleh secara umum, secara global. Nah, di sini bisa kita lihat tentang keterangan Nabi yang pertama, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari kata Nabi. Tidak ada hari-hari. Maka pantas jika Allah Rabbul Alamin bersumpah ya, tentang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal fajri apa? Wal fajri wa layalin 'ashr. Ya, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Nah, di sini memang ada perbedaan pandangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 10 malam itu adalah 10 malam terakhir Ramadan. Ada pula yang mengatakan 10 malam itu adalah yang maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Artinya betul kalau yang berkaitan dengan malam. Kalau yang berkaitan dengan malam
maka tidak ada malam yang lebih utama dari Lailatul Qadar, ya kan? Tapi untuk hari, kalau disebut hari-hari jadi dalam bahasa Arab ya, ayyam, hari-hari, yakni siangnya. Itu pengertian hari-hari. Maka ayyam, tidak ada hari-hari, yakni siangnya. Artinya apa? Bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat mulia sekali. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung ibadah-ibadah yang sangat mulia. Nah, kalau ada pertanyaan, mengapa sangat istimewa sekali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Mengapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa sekali? Jawabannya adalah karena hari-hari yang istimewa itu terdapat padanya ibadah-ibadah yang sangat mulia. Kalau sebutkan jemaah, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dari ibadah-ibadah yang sangat mulia. Yang pertama, ibadah haji. Ini nggak ada pada hari-hari lain. Ini nggak ada pada hari-hari lain kecuali pada 10 hari pertama Dzulhijjah, dimulainya dari tanggal 8 Dzulhijjah. Hari apa namanya? Hari Tarwiyah. Ya, yakni para jamaah haji menuju Mina dari Mekah ya, dari penginapan mereka yang ada di kota Mekah, itu langsung menuju Mina, langsung menuju apa? Ya, kemah, perkemahan di Mina untuk bermalam di Mina, mabit. Nah, itu terhitung dari tanggal 8 Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah berada di Mina, bermalam di Mina sampai tanggal 9 Dzulhijjah, ya, maka setelah itu bertolak ke Arafah untuk apa? Wukuf di padang Arafah. Ya. Jadi ibadah utama, ibadah mulia yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ibadah haji. Ibadah haji jemaah. Nah, yang kedua ibadah apa? Ibadah apa lagi yang kedua? Ibadah siam. Ibadah siam ini adanya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksud ya, siam di sini adalah 9 hari. 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah bagi yang mau. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah bagi yang mau. Ya. Dan kalaupun tidak ingin mengerjakan 9 hari berturut-turut, paling tidak tanggal 9-nya. Tanggal 9 puasa apa namanya? Puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah hari Arafah. Apa keutamaannya? Ahtasibu siyamu yaumi Arafah lagi. Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Siang hari Arafah, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa tahun lalu dan yang akan datang, yakni dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Ingat, bukan dosa besar. Dosa besar berkaitan dengan taubatan nasuha. Ingat ya, taubatan nasuha ini dosa besar. Ada dosa kecil bisa terhapus dengan amal-amal yang kita kerjakan selama ini. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wa umrah ila umrah kafaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara salat yang 5 waktu, antara satu Jumat ke Jumat berikutnya, antara satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ya, antara satu umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa apabila, lihat, ini syaratnya, apabila dijauhi dosa-dosa besar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal-amal yang kita kerjakan hanya bisa menghapus dosa kecil, dosa besar dengan taubatan nasuha. Jadi kembali kepada amal kedua, itu ibadah siam.
paling tidak siang hari Arafah. Yang ketiga apa lagi jemaah? Ibadah apa lagi yang ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ibadah apa? Ibadah sholat hari raya. Ya, sholat hari raya. Ini hanya ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi terkumpul sekian ibadah-ibadah yang mulia. Sholat hari raya. Apa lagi? Menyembelih kurban. Menyembelih hewan kurban. Bayangkan ya. Ini hanya ada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Id, kaum muslimin boleh menyembelih kurbannya. Ditambah dengan 3 hari berikutnya lagi, 3 hari setelahnya, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini kan ibadah yang mulia. Ibadah yang sangat mulia terkumpul pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di sini Rasulullah SAW ingin memberikan motivasi. Tentu perlu kita ingatkan juga ini, yang seperti ini, di mana Nabi yang mulia SAW bersabda seperti ini, tanda beliau memberikan motivasi kepada umat Islam agar hati mereka betul-betul merasakan kegembiraan berada pada hari-hari yang mulia. Jadi hati itu merasa gembira, bahagia berada pada hari-hari yang mulia, dan hati kita betul-betul mengistimewakan hari-hari yang mulia. Jadi jangan seperti sebagian orang mau lewat hari-hari yang mulia, hari-hari biasa sama saja bagi dirinya. Dalam hatinya sama saja, enggak seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Dan kita merasa bahwa kita ini memiliki hari-hari yang istimewa seperti tadi, hari-hari yang utama seperti hari tersebut, dan kita termotivasi untuk memperbanyak amal saleh. Termotivasi untuk memperbanyak amal saleh. Lihat para sahabat, lihat salafus saleh di zaman dahulu. Ya, kalau mereka masuk kepada hari-hari yang istimewa seperti ini, maka tidak ada hari-hari tersebut kecuali mereka warnai dengan amal-amal saleh. Sekecil apapun amal saleh itu, maka mereka yakin bahwa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus ada pada hati kita semua. Ya, yakni keimanan, ya, merasa kita ini memiliki hari-hari istimewa tadi dan ingin menghiasinya dengan amal-amal saleh. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kembali pada hadis Nabi tadi. Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi." Tidak ada hari-hari yang apabila amal saleh dikerjakan di dalamnya, ahabbu ila Allah, lebih dicintai oleh Allah, ya, lebih dicintai oleh Allah. Nah, ini pun kita harus mengatakan, kita harus meyakini, seyakin-yakinnya tentang amalan saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah ahabbu ilallah, amalan yang sangat atau lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para sahabat Nabi yang sangat meyakini bahwa jihad fisabilillah adalah amal saleh yang paling tinggi, ya, yang sangat tinggi begitu ya, amal saleh yang sangat tinggi. Kenapa jemaah? Kenapa dikatakan jihad fisabilillah? Ya, artinya jihad fisabilillah ini pengertiannya adalah betul-betul di masa Nabi itu yang melawan orang-orang kafir Quraisy, melawan orang-orang musyrikin, melawan orang-orang, ya, yang menyembah berhala dan begitu. Kenapa? Karena jihad fisabilillah adalah dzirwatu sanamil Islam, yang dapat menopang, menegakkan pilar-pilar agama Islam, yang dapat menegakkan pilar-pilar agama Islam. Kalau disebut pilar-pilar agama Islam, apa itu jemaah?
Apa itu pilar-pilar agama Islam? Arkanul Islam al-khamsah. Itu rukun Islam yang 5. Ini pilar-pilar agama ya. Ini pilar-pilar agama. Apa yang menopangnya? Apa yang bisa menegakkan pilar-pilar itu? Ini jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Ini luar biasa ya. Jihad fisabilillah itu luar biasa. Itulah yang dapat menopang, menegakkan pilar-pilar agama Islam. Maka pengetahuan para sahabat yang mendalam tentang jihad fisabilillah, dan mereka semua sangat berkeinginan mati syahid dalam jihad fisabilillah, kan begitu? Ya, maka mereka anggap ini amalan yang sangat utama. Makanya mereka bertanya, "Wal jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Tidakkah jihad fisabilillah lebih dicintai Allah? Bayangkan. Ya, ini membandingkan bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasul? Apakah tidak lebih dicintai oleh Allah? Apa jawaban Nabi? Walal jihad fisabilillah. Tidak pula dengan jihad fisabilillah. Illa kecuali kata Nabi, orang yang berjihad fisabilillah dengan diri dan hartanya dan tidak kembali lagi dalam kehidupan dunia. Tidak kembali lagi dalam kehidupan dunia, alias mati syahid. Mati syahid. Nah, inilah berkaitan dengan kembali kepada 10 hari pertama tadi. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Inilah hari-hari yang istimewa. Nah, kita akan masukinya insya Allah jamaah. Kita akan masuki 1 Dzulhijjah, 1 pekan lagi. Bismillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memasuki ya 1 Dzulhijjah. Ya, 1 Dzulhijjah. Nah, ini perlu kita cermati juga. Cuma 10 hari. Ingat, cuma 10 hari. Nah, kita kan sudah melewati bulan Ramadan 30 hari, 29 atau 30 hari. Kayaknya cepat ya. Cepat kan? Cepat berlalu. Bayangkan 1 bulan 29 atau 30 hari itu kayaknya cepat sekali berlalu. Nah, apalagi yang 10. Apalagi yang 10 hari. Ya. Sepertiga bulan. Sepertiga bulan begitu. Artinya apa? Kalau kita sudah ya mendengar berita seperti ini, maka dari kita bersiap-siap dari sekarang. Itu maksudnya begini. Kita bersiap-siap dari sekarang untuk yakni melakukan amal-amal saleh. Apa yang akan kita lakukan? Ya, dari amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini luar biasa teman. Jadi ya, para salafus saleh paham yang seperti itu. Mereka yakni tasawuf fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kalau sudah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan, dalam amal-amal saleh. Nah, inilah yang kita lihat pada salafus saleh di zaman dahulu. Makanya begitu tiba hari raya Idul Adha, begitu masuk hari raya Idul Adha, apa yang mereka ucapkan? Apa yang mereka ucapkan jemaah? Apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi dan para sahabat ketika itu? Saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Kan begitu? Sama seperti bulan Ramadan yang 30 hari mereka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan, dalam amal-amal saleh. Maka begitu datang 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, maka mereka juga saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Nah, coba kita bayangkan. Kalau ada seorang muslim, ngakunya muslim, tapi pada 10 hari pertama Dzulhijjah boro-boro dia nggak merasa itu hari-hari yang mulia, tidak merasa hatinya yang memiliki hari-hari yang penuh keutamaan, sehingga cuek saja dengan hari-hari yang istimewa itu, tidak melakukan amal-amal saleh, bahkan melakukan dosa dan maksiat. Tiba-tiba 10 Dzulhijjah, taqabbalallahu minna wa minkum.
Ini aneh. Ini hal yang aneh tapi nyata. Ya kan? Aneh tapi nyata. Kan gitu. Ya. Jadi tidak mau beramal saleh, tidak melakukan kebaikan-kebaikan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tiba-tiba ikut-ikutan lagi di medsos. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini apa-apa seperti ini. Ya. Tidak ada apa-apa seperti ini. Nah, ini hal yang aneh sekali. Makanya dari sekarang kita bersiap-siap. Ada sepekan lagi kita akan masuki 10 hari yang istimewa ini, 10 hari yang penuh keutamaan ini. Hendaknya kita merasa seperti itu, sebagaimana dahulu para salafus salih, para sahabat Nabi, mereka merasa gembira, bahagia, dan mereka berlomba-lomba dalam amal-amal saleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah. Makanya begitu selesai mereka sholat Id, mereka juga saling mendoakan. Mereka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sekarang lebih rinci, pembahasan lebih rinci yang berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan ahkam al-udhiyah, hukum-hukum kurban. Kalau dalam bahasa Arab al-udhiyah, al-udhiyah adalah hewan kurban yang disembelih pada harinya atau pada hari tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kurban atau udhiyah namanya. Dalam bahasa Arab udhiyah. Udhiyah. Baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, saya bertanya kepada jemaah, apa hukum kurban bagi yang telah mampu? Apa hukum berkurban bagi yang telah mampu? Menurut pandangan yang lebih kuat adalah wajib. Artinya ibadah kurban adalah ibadah maliyah, ibadah hak, yakni ibadah yang tertuju kepada individu muslim yang telah mampu. Ingat, sekali lagi, ibadah individu muslim yang telah mampu. Muslim di sini pria dan wanita sama. Gak pandang dulu, baik pria maupun wanita yang telah mampu wajib berkurban. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya banyak dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Di antara dari dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, apa ayatnya? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah setelahnya. Sebagian para ulama memberikan tafsiran sholat di sini adalah sholat hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Adha. Jadi pengertiannya, fasholli li rabbika wanhar, sholat hari raya engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah setelahnya. Baik, ini perintah dari Rabbul Alamin dan perintah mengandung kewajiban. Perintah mengandung kewajiban. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Taala, dan dalil yang kedua dari surat Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Artinya, sungguh katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Makna sembelihan di sini adalah kurban. Jadi digandeng dengan sholat yang hukumnya wajib. Sholat yang hukumnya wajib. Qul inna sholati wa nusuki. Nah ini an-nusuk itu maknanya menyembelih hewan sembelihan, mobil khusus pada saat kurban itu sendiri. Waktu kurban itu sendiri. Jadi ini dalil yang kedua.
Dalil yang ketiga, hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih gitu ya. Kata Nabi yang mulia, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi, barang siapa telah memiliki kemampuan berkurban namun tidak mau berkurban, kata Nabi, tidak mau berkurban, jangan ia mendekat masjid kami. Lihat, ada ancaman serius dari Nabi kepada orang-orang yang telah mampu berkurban namun tidak mau berkurban. Dalam riwayat yang lain, kullu sana, setiap tahun kemampuannya. Jadi kalau kemampuan setiap tahun, alhamdulillah, bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk berkurban, wajib berkurban. Ya, wajib berkurban. Jadi sekali lagi kita tekankan, kewajiban kurban itu bagi individu muslim yang telah mampu. Maka adalah usaha. Ini secara global, secara umum Nabi mengatakan seperti itu. Baik. Riwayat yang lain lagi terdengar oleh Nabi di masa itu bahwa ada sahabat, rupanya sebelum sholat Idul Adha sudah menyembelih kurbannya. Niatnya bagus. Niatnya adalah begitu selesai sholat Id langsung bisa menikmati daging kurban tersebut. Niatnya bagus, tapi yang dikritik oleh Nabi bukan niat. Apanya? Waktu penyembelihan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Apa kata Nabi? Ya, kata Nabi tentang orang atau sahabat yang menyembelih atau telah menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id. Kata Nabi, ya, man dzabaha qabla sholati falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Barang siapa telah menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, falyu'id makanaha ukhra, hendaknya dia menyembelih lagi dengan hewan kurban yang lain, dan barang siapa belum menyembelih setelah sholat Id, hendaknya menyembelih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada perintah dari Nabi, falyu'id makanaha ukhra. Ini juga wajibnya ya menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Tentunya. Jadi ini pandangan yang lebih kuat yang mengatakan bahwa orang yang telah mampu berkurban wajib menyembelih hewan kurban. Ya, contoh, kita rinci lagi. Dalam satu keluarga, awalnya memang yang punya uang kepala keluarga. Ya, karena dia yang bekerja, dia punya uang. Dia telah mampu, maka dia berkurban atas namanya. Kemudian, ya, berjalannya waktu, si istri punya kemampuan kurban. Apakah uangnya itu dari harta waris atau dari mungkin bisnisnya online barangkali, atau dari sumber lain yang pemberian suaminya? Intinya sudah menjadi hak dia dan sudah mampu berkurban, maka wajib berkurban. Kemudian berjalannya waktu, anak-anak semua sudah dewasa, sudah bekerja, masing-masing sudah punya uang atas usahanya sendiri, gitu ya. Maka mereka pun juga wajib berkurban. Ya, kalau dikatakan mampu, tiap tahun alhamdulillah tiap tahun berkurban. Ya, nah inilah berkaitan dengan maksud dari ya kewajiban kurban adalah individu muslim yang telah mampu. Ya, individu muslim yang telah mampu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ya ini khusus bagi yang masih hidup ya tentunya. Tidak bagi yang sudah meninggal. Ya. Kecuali kalau orang tua sebelum meninggal ya pesan amanah, ya ada amanah ini uang untuk kurban, tolong nanti belikan hewan kurban. Kemudian orang tua ini keburu meninggal sebelum hari raya Idul Adha, maka wajib ditunaikan amanahnya ini. Wajib
dijalankan amanahnya tersebut. Ya, ini bukan kecualian begitu ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, apa ketentuan bagi sahibul kurban, bagi yang berkurban, yakni begitu masuk 1 Dzulhijjah maka dia wajib menahan diri dari rambut dan kuku. Tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku. Maka kalau ingin cukur rambut, ingin potong kuku adalah boleh pada hari terakhir dari Dzulqa'dah sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari. Karena begitu terbenam matahari sudah berganti hari, sudah berganti tanggal, itu 1 Dzulhijjah. Apa kata Nabi? Dalam hadis yang mulia Nabi bersabda, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhiya fala yamas min sya'ir masyari syai'an," kata Nabi. Apabila masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan ada di antara kalian bertujuan kurban, berniat kurban, maka hendaknya dia menahan diri dari rambut dan kuku. Dari rambut dan kuku. Ini bagi siapa ini? Tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku. Begitu masuk 1 Dzulhijjah, bagi siapa? Bagi yang berkurban saja. Tidak ya bagi anggota keluarga yang tidak berkurban. Larangan ini tidak berlaku. Larangan ini tidak berlaku bagi anggota keluarga yang tidak berkurban. Baik, sekarang kalau bertanya, apa hikmahnya? Apa hikmah sahibul kurban menahan diri dari rambut dan kuku, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku? Nah, hikmahnya ya dijelaskan oleh Profesor Dr. Abdul Razak dan Muhsin Al-Badr hafizahullah taala agar sahibul kurban merasakan apa yang tengah dirasakan oleh si muhrim. Ingat yang si muhrim, orang yang sedang berihram haji atau umroh. Ya, si muhrim banyak memiliki larangan-larangan saat ihram haji atau umroh, yaitu tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, di antaranya itu. Ya, di antara larangan-larangan bagi si muhrim. Bagi si muhrim. Nah, ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Jadi cuma 10 hari. 10 hari nahan diri dari cukur rambut, ya, bahkan semua bulu-bulu yang ada di tubuh sahibul kurban tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau ingin potong kuku, ya, cukur rambut atau yang semisalnya, maka boleh pada hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Ya, pada hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi sahibul kurban dan keluarga yang berkurban boleh menikmati sebahagian dari hewan kurban tersebut. Apa kata Nabi? Kulu waddahiru wa tasaddaqu. Makanlah sebahagiannya, ya, simpanlah sebahagiannya, dan sedekahkanlah sebahagiannya. Jadi ini diatur saja, tidak ditentukan berapa-berapanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh bagi panitia juga untuk menentukan berapa-berapanya, ya, diberikan kepada sahibul kurban, ya, boleh seperti itu. Tidak ada yang ketentuan harus berapa, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Misal yang menjadi kesepakatan, ya, bagi panitia kurban misalnya, kalau sahibul kurban menitipkan kambing kepada panitia kurban, maka bagi sahibul kurban bisa, ya, diberi paha belakangnya satu saja. Ya, kan ada 2 paha belakang itu. Satu saja boleh. Ya, diberi kepada sahibul kurban. Itu kalau kesepakatan panitia seperti itu silakan. Tapi kalau sahibul kurban berkurban sapi, misalnya panitia menentukan untuk sahibul kurban akan mendapatkan daging full, daging gitu ya, 3 kilo bisa. Ya. Kalau ada 7 orang, ya tinggal kali aja tuh. Tinggal kalikan saja. Nah, itulah berkaitan dengan sahibul kurban. Ya, sahibul kurban Allah Ta'ala.
Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tentu Rasulullah SAW, ya, beliau pernah menyembelih dengan 2 ekor kibas. Kibas itu artinya kambing besar, ya, yang keseluruhan mulutnya berwarna putih dan ya di matanya itu berwarna hitam, bulunya berwarna hitam, kemudian di kaki-kaki itu berwarna hitam. Nah, itulah ciri ya hewan kurban yang sangat disenangi oleh Nabi. Ciri kibas yang sangat disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada seperti itu ya dipasangkan juga. Boleh, yang lain boleh. Ya boleh yang lain. Apakah dengan kambing Jawa, domba misalnya, atau yang semisal itu boleh, silakan. Yang penting memenuhi kriterianya, sehat dan ya tidak memiliki aib. Ya, hewan kurban tersebut tidak memiliki aib. Aib di sini apa maksudnya? Contoh aib ya bagi hewan kurban, tanduknya patah, telinganya sobek, ya kan, terpotong gitu ya, atau sangat kurus, atau berpenyakit, ya, atau yang lainnya yang memang dipandang aib, ya, dipandang aib lah begitu. Nah ini tidak dikurbankan, tidak dikurbankan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan jenis hewan kurban yang disyariatkan adalah onta. Ya, kalau sudah masuk usia 5 tahun minimal 5 tahun. Kemudian yang kedua, sapi sudah masuk usia 2 tahun. Kambing ya, usia setahun sudah masuk setahun. Atau domba, kalau domba boleh kurang dari setahun. Asalkan kita melihat, oh ini pantas untuk dikurbankan, kira-kira gitu, besar, badannya besar, pantas untuk dikurbankan, maka boleh untuk dikurbankan. Nah, kemudian lebih utama bagi shahidul kurban untuk menyembelih langsung hewan kurbannya. Dan saat menyembelih hewan kurban membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, kalau diwakilkan, ya, nggak perlu juga disebut nama-nama shahidul kurban. Misalnya, ya, si tukang jagal ingin menyembelih seekor sapi, dan seekor sapi ini, ya, adalah untuk 7 orang pekurban. Nggak perlu disebut 1, 2, 3 sampai 7 nama-nama si pekurban, karena Allah sudah tahu itu sapi siapa. Allah sudah tahu itu sapi siapa. Allah sudah tahu itu kambing siapa. Nggak perlu lagi disebut namanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, akankah kalian memberitahukan kepada Allah atas agama kalian, atas ibadah kalian? Akankah kalian ingin memberitahukan kepada Allah atas apa yang kalian kerjakan dalam agama kalian? Tidak perlu kita menginformasikan. Tidak perlu kita menginformasikan kepada Rabbul Alamin, ya Allah ini hewannya si fulan. Tidak perlu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu itu kambing siapa, itu sapi siapa, sapi siapa. Allah Maha tahu. Jadi nggak perlu lagi. Ya, nggak perlu disebutkan nama-namanya. Cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, lalu menyembelih. Yang menyembelih dan ditajamkan pisaunya terlebih dahulu. Waliyuhidda ahadun syafratahu waliyuhidda biha taubat Nabi. Hendaknya di antara kalian yakni menajamkan pisaunya dan mengenakkan sembelihannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh pula ketika menyembelih hewan sembelihan itu di hadapan hewan-hewan kurban lainnya. Artinya mereka menyaksikan temannya disembelih. Nah, tidak boleh seperti ini. Tidak dibenarkan seperti ini. Ya, ini harus terpisah mereka, jangan sampai ya mereka melihat ya yakni teman itu disembelih. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hukum dan juga perlu juga kita tegaskan di sini berkaitan dengan panitia kurban harus memiliki ilmu. Harus memiliki apa? Ilmu, ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib di masa Nabi, beliau pernah diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjalankan hewan kurban Nabi. Apa kata Ali dalam hadis yang
Kata Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah SAW an aquma 'ala budni wa an atasaddaqa bi luhumiha wa juludiha wa hilaliha wa an la u'ti al-jazir minha syai'an wa nahnu nu'tihi min 'indina. Kata Ali, aku diperintah oleh Rasul untuk menjalani hewan kurban beliau, dan aku pun diperintahkan oleh beliau untuk mensedekahkan semuanya, apakah dagingnya, kulitnya, dan yang lainnya. Dan aku dilarang oleh Nabi untuk memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban tersebut, dan kami memberikan upahnya dari kantong kami sendiri. Kami memberikan upah kepada tukang jagal dari kantong kami sendiri. Jadi artinya apa? Sudah ada kesepakatan sebelumnya berapa? Nah, kan gitu ya. Berapa nih? Nah, misalnya ya mereka itu biasanya punya tim, tukang jagal itu punya tim jagal gitu ya. Dari mulai merobohkan sapi sampai dicincang sampai selesai. Berapa seekornya? Gitu. Berapa? Per ekornya itu berapa? Ya, sudah disepakati, deal, udah. Imam transfer, imam kasih langsung nanti begitu selesai, kasih langsung kepada mereka. Nah, itu yang benar. Jadi tidak boleh memberikan daging kurban itu sebagai upah, tidak boleh. Kalau upah tidak boleh. Tapi kalau panitia yang berinisiatif, oh ini kita siapkan satu kantong daging kurban sebagai hadiah untuk mereka, boleh. Kalau hadiah boleh, ya, sudah kita kasih, ya, uangnya yang sudah disepakati, lalu kita kasih sekantong daging sebagai hadiah, ini boleh. Tapi kalau upah nggak boleh. Kalau upah tidak boleh. Ya, dan jadi jangan sampai panitia kurban juga diatur-atur oleh tukang jagal. Nah, tidak boleh diatur-atur. Panitia ngatur. Panitia yang ngatur ya berapa bagi tukang jagal, ya, dan seterusnya begitu. Nah, inilah yang benar. Jadi ya perlu panitia kurban itu memiliki ilmu, ya, wajib memiliki ilmu sebagaimana Ali bin Abi Thalib menjadi wakilnya Nabi. Kalau zaman sekarang ya di panitia kurban lah, kurang lebih begitu. Kalau Ali di zaman Nabi itu wakil bagi Nabi, nah kalau di zaman sekarang ini seperti panitia kurban. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kita akan perluas pembahasan kita pada pagi hari ini dengan soal jawab. Silakan jika ada pertanyaan dari para jemaah berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah, mobil khusus 10 hari pertama Dzulhijjah, amalan-amalan yang bisa dikerjakan pada 10 hari tersebut sampai kepada pembahasan kurban, dipersilakan. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan tentang kurban Ustaz. Kalau yang sedang berhaji, apakah boleh kurbannya dititip oleh keluarga yang ada di sini, dan dam kalau dia kena dam, apa boleh juga dikurbankan di sini? Begini, saya akan luruskan tadi disebut dam. Orang yang berhaji, terlebih haji tamattu atau haji qiran, dan ini tidak berlaku bagi haji ifrad, ya. Jadi haji ada tiga macam: haji ifrad, haji qiran, dan tamattu. Nah, dua yang terakhir ini, qiran dan tamattu, mereka yang berhaji qiran atau haji tamattu ini wajib menyembelih yang istilahnya hadiyu, bukan dam. Dam itu mungkin istilah orang kita, orang Indonesia. Dam itu artinya darah. Apa yang diluruskan begini, pengertian jamaah haji Indonesia itu keliru ternyata dalam memahami dam atau hadiyu.
Yang mereka pahami bahwa dam adalah hewan yang disembelih di tanah suci karena melakukan suatu pelanggaran haji. Pertanyaan kepada jamaah ini dengan logika saja, dengan logika. Kalau seorang berhaji inginnya melakukan suatu pelanggaran atau tanpa pelanggaran, ya tentu nggak mau kita melakukan suatu pelanggaran dalam suatu ibadah. Dalam suatu ibadah, apalagi ibadah haji, ya nggak mau kita melakukan suatu pelanggaran, kan gitu. Maka ya, karena pelaksanaan manasik haji umumnya dari negeri ini memang banyak pelanggaran, bukan satu-satu saja pelanggaran, banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan, ya, sehingga mereka meyakini wajib menyembelih dam. Dam itu artinya untuk menebus pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, kalau kita melakukan manasik haji sesuai dengan sunnah Nabi, kan nggak perlu ada pelanggaran. Mestinya tidak ada pelanggaran kalau kita melakukan dengan sunnah Rasul, betul tidak? Logikanya itu begitu. Yang ternyata betul-betul ya, ketika jamaah haji Indonesia melakukan manasik haji sesuai dengan arahan hadiyu, petunjuk Departemen Agama, maka sudah pasti tidak akan dapat terhindari yang namanya pelanggaran. Oh, Ustaz berani berkata seperti ini? Ya, saya berani berkata seperti ini karena saya baca buku-buku yang diterbitkan oleh Departemen Agama kita. Di situ jelas ada pelanggaran-pelanggaran. Buat apa beribadah haji harus melanggar itu? Buat apa? Gitu. Ini pertama. Yang kedua, ya, 2008, ya ini saya haji mandiri, dan sengaja saya haji mandiri supaya saya juga ikut kumpul, ya, atas undangan dari Kemenang Kabupaten Bogor ketika itu kumpulnya di Masjid Pemda Al-Faizin. Di Pemda itu ada masjid. Nah, di situ langsung yang menjelaskan manasik haji ketua kemenang Kabupaten Bogor. Saya dengerin dari awal sampai akhir, iya benar ada pelanggaran di sini. Dari penjelasan melakukan ini, manasik yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itulah pelanggaran dari situ, itulah bentuk pelanggaran dari situ, gitu loh. Makanya saya sengaja hadir mau dengerin apa sih yang akan disampaikan, gitu. Ternyata seperti itu. Nah, itulah yang dipahami oleh jamaah haji kita, makanya wajib menyembelih dam, istilahnya dam. Ini saya luruskan dulu. Jadi istilahnya bukan dam sebenarnya, lebih tepatnya adalah hadiyu. Kenapa disebut hadiyu? Itu hadiah dari Allah. Kita ini dapat beribadah haji, dapat di tanah suci, dapat menunaikan ibadah haji di tanah suci, merupakan karunia dari Allah, ya, rizki dari Allah, sehingga kita pun ya menyembelih seekor hadiyu sebagai hadiah, yakni rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian hadiyu. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan ibadah haji. Yang sementara jutaan umat Islam di negeri ini belum bisa menunaikan ibadah haji. Saya bisa menunaikan ibadah haji. Maka rasa syukur kita kepada Allah menyembelih hadiyu itu. Gitu. Itu pengertian hadiyu. Itu pengertian hadiyu yang benar atau dam menurut ya jamaah kita ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau seorang berhaji
dan memang masih memiliki kemampuan untuk berkurban, maka wajib dia berkurban. Di mana berkurban? Untuk kurban di tanah air, untuk hadiyunya disembelih di Mekah. Kalau hadiyunya di negeri Mekah. Kalau ya sekali lagi kurbannya, hewan kurbannya boleh di tanah air. Karena daripada kalau di Mekah, saya kurban di Mekah sudah surplus daging di Mekah. Pasti surplus daging di Mekah. Kan begitu. Bahkan pemerintah Saudi Arabia akan menghadiahkan daging-daging kurban itu ke negara-negara yang membutuhkan, negara-negara yang umat Islam yang membutuhkan daging. Nah itu yang akan mereka lakukan itu. Nah, jadi sekali lagi untuk hadiu disembelih di negeri Mekah, untuk kurban di tanah air. Ya, silakan menyampaikan jemaah. Silakan ada yang lain. Untuk pertanyaan ibu boleh didistribusikan ke Ustaz Firdaus. Silakan. Pertanyaan bebas. Ya, boleh. Tadi yang disebutkan kalau mengamanahkan salah satu yang mengamanahkan kurban sebelumnya itu boleh ya. Ini kalau misalkan tidak ada amanah, apakah bisa paling nyampe? Tidak ada contoh kita berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Perlu dalil untuk menjelaskannya. Jadi begini, ada sebahagian amal-amal soleh yang bisa kita alamatkan kepada orang tua yang sudah meninggal, dan itu ada dalilnya. Contoh, memerdekakan budak. Lalu kita tujukan untuk orang tua yang sudah meninggal. Jelas, Nabi jelaskan itu dalam hadis. Atau kita sodakoh atas nama orang tua yang sudah meninggal. Jelas ada dalilnya. Atau kita badal haji untuk orang tua yang sudah meninggal. Ini ada dasarnya. Lalu bagaimana Ustaz dengan amal-amal soleh yang lain? Butuh dalil. Nah ini dalil aja, kita butuh dalil. Contoh. Saya ingin mengajak berpikir para jemaah. Kira-kira boleh nggak kirim bacaan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Boleh? Boleh? Ya ini misalnya ya di masjid bukan untuk Bapak Fulan, ya, bin Fulan, Allah yarham, semoga Allah rahmati. Kita kirimkan untuknya bacaan Al-Fatihah. Ada seperti ini? Ya ada contoh. Dan di zaman Nabi, di zaman Rasulullah SAW, ya berapa istri beliau yang wafat ketika Nabi masih hidup? Berapa? Dua istri yang telah wafat lebih dahulu, Khadijah dan siapa ya? Ummul Masakin, gelarnya Ummul Masakin, ibunda orang-orang miskin. Baru 2 bulan menikah dengan Nabi, beliau meninggal. Ada 2 Zainab. Ingat, Zainab yang mana? Zainab binti Khuzaimah atau Zainab binti Jahsh? Yang mana, istri yang mana yang meninggal itu? Zainab binti Khuzaimah, bukan Zainab binti Jahsh. Ya, bukan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini istri Nabi juga, dan sepupuan dengan Nabi. Tapi menikahi Zainab binti Jahsh. Jadi yang lebih dahulu meninggal adalah Zainab binti Khuzaimah, yang gelarnya adalah
ummul masakin, ibunda orang-orang miskin. Ya, ibunda orang-orang miskin. Nah, kan lebih dahulu meninggal. Apa Nabi kirim Al-Fatihah? Lihat, putri-putri Nabi, mereka lebih dahulu meninggal, kecuali Fatimah. Di situ ada Zainab, Ummu Kulthum, ada Ruqayyah. Ini lebih dahulu meninggal, putri-putri Nabi. Apa kirim Al-Fatihah kepada Nabi? Nabi kirim Al-Fatihah? Gak ada. Dia sahabat-sahabat Nabi yang meninggal banyak. Kalau sahabat-sahabat yang meninggal lebih dahulu dari Nabi banyak. Apa Nabi kirim Al-Fatihah kepada mereka? Gak ada. Ya gak ada seperti itu. Jadi butuh dalil untuk membenarkan bahwa ini boleh dikerjakan gitu loh maksudnya. Bahwa ini boleh dikerjakan, apa dalilnya gitu? Apa dasarnya? Karena Nabi mengatakan secara hukum asalnya, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min ihda thalath. Apabila manusia meninggal, maka terputus amal-amalnya kecuali tiga. Ya, apa? Doa anak saleh, sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, kan gitu. Ilmu yang bermanfaat. Jadi hukum asalnya sudah terputus amalnya. Kecuali tadi amanah. Ya, orang tua semasa hidupnya punya duit, lalu diamanahkan kepada si anak, ya, ini sejumlah uang untuk kurban. Ya, atas nama bapak nih, kata si bapak nih kepada anak. Kalau si bapak ini lebih dahulu meninggal, nah ini baru dijalankan amanah seperti ini. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya nggak usah. Ya nggak usah seperti itu. Nah, gitu, seperti itu Pak. Jadi tidak ada dasar, tidak ada dalil. Kecuali kalau memang ada dalil yang membolehkan, silakan dikerjakan, gitu ya. Baik, silakan. Sama tadi untuk teman-teman ada 4 disediakan, sapi, unta, domba, kambing. Itu lebih apa yang mana? Gak ada keterangan mana yang lebih utama, ya. Misalnya juga ada yang bertanya, lebih utama mana saya kurban dengan seekor kambing atau seekor domba, ataukah saya gabung, ya, yakni 7 orang, saya tergolong dari 7 orang membeli seekor sapi atau seekor onta. Mana yang lebih utama? Gak ada, utama semua, bagus semua. Ya, kita katakan bagus semua kecuali orang ini kaya raya. Orang ini kaya raya, dia berkurban dengan puluhan kambing, puluhan sapi. Nah itu baru. Ya, jelas seperti itu. Ya, kalau memang dikatakan kaya raya, karena Nabi SAW pernah semasa hidupnya Nabi berkurban dengan puluhan onta. Ya, Nabi semasa hidupnya pernah berkurban dengan puluhan onta. Ya, sebagiannya Nabi sembelih dengan tangan Nabi sendiri. Nah, sebagian yang lain Nabi serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kira-kira begitu. Jadi mana yang lebih utama? Tidak ada pembahasan mana yang lebih utama, kecuali tadi dengan puluhan kambing atau domba atau puluhan sapi atau puluhan onta. Nah, ini boleh seperti ini boleh ya, Pak. Baik. Silakan. Ada pertanyaan lain? Baik, ada pertanyaan? Ustaz Firdaus. Ada titipan pertanyaan Ustaz, di luar tema yang disampaikan. Saya menjalankan puasa Senin Kamis dan niat saya puasa qadha Ramadan dan puasa Senin Kamis. Kemudian saya sering juga kesiangan untuk sahur. Apakah itu karena terlalu banyak dosa? Baik, ada 2 pertanyaan. Pertama, tidak boleh digabung antara ibadah wajib dengan ibadah sunat, tidak boleh. Kalau tadi konteksnya adalah siam qadha plus siam hari Senin sunat hari Senin atau puasa sunat hari Kamis, maka tidak boleh digabung antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Tapi, kalau menggabungkan 2 ibadah sunat ini boleh. Misal aja nih. Misalnya hari Senin puasa sunat hari Senin,
Dan ketepatan hari Senin adalah hari Arafah misal. Hari apa? Arafah. Maka boleh menggabungkan dua niat puasa sunnah dalam satu hari itu. Di hari Senin niat kita puasa sunnah hari Senin, itu sudah biasa. Dan sekaligus puasa sunnah hari Arafah. Nah, ini boleh karena sama-sama sunnah, sama-sama puasa sunnah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau antara yang wajib dengan yang sunnah, dia nggak bisa digabung. Tidak bisa digabung. Nah, kira-kira gitu. Harus salah satunya saja. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan puasa namun tidak sahur. Ya, dilihat dulu kalau individu kan, kalau berkaitan dengan individu Muslim, dilihat dulu kenapa yakni kesiangan tidak sahur. Apakah karena terlalu capek, lelah, atau masalahnya adalah ya faktor lain, ya. Faktor lain, ya Allah Ta'ala. Yang jelas ini harus dilihat terlebih dahulu, dan memang wajib seorang Muslim harus introspeksi diri, wajib mengevaluasi diri, wajib. Ya, artinya kalau luput satu amal soleh, gitu ya, luput dari satu amal soleh, maka boleh dia introspeksi diri, boleh. Dan ini wajib hukumnya, introspeksi diri, mengevaluasi diri wajib hukumnya, agar dia lebih, yakni apa namanya, bisa memperbaiki diri depannya, ya, dan lebih berkualitas lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi boleh saja seorang yakni suudzon kepada dirinya sendiri. Barangkali dosa saya, boleh saja seperti ini, boleh saja. Dan boleh saja seperti ini. Ya, yang jelas kewajiban seorang Muslim adalah introspeksi diri, mengevaluasi dirinya, ini kenapa. Nah, kira-kira begitu. Dan ya, menuduh dirinya terlebih dahulu itu hal yang baik. Ya, hal yang baik. Jangan jangan menuduh kepada Rabbul Alamin. Jangan menuduh kepada Rabbul Alamin, ini tidak benar. Ini tidak bagus seperti ini. Yani suudzon kepada Rabbul Alamin, gitu ya. Suudzon kepada Rabbul Alamin ini tidak benar. Yang benar adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar. Baik. Ada lagi? Silakan Pak. Masih ada pertanyaan? Silakan. Boleh Pak? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mau tanya masalah pembagian hewan kurban Ustaz. Yang banyak beredar itu kan ada hak-haknya, sepertiga dan seberapa dari hewan kurban itu untuk menghibur kurban. Nah, itu gimana Ustaz? Apakah ada seperti itu atau memang ada dalil yang tentang itu atau gimana? Tadi sudah dijelaskan, Nabi hanya bersabda secara umum saja, secara global. Kulu wadakhiru wa tasaddaqu. Makanlah sebahagiannya, simpanlah sebagiannya, sedekahkanlah sebagian yang lain. Nabi tidak menyinggung berapa berapanya. Secara angka nggak ada. Hanya saja ini diserahkan kepada masing-masing. Diserahkan kepada masing-masing saja. Artinya, ya boleh, ya yang mengambil sebagian berapa, gitu ya, boleh memberikannya, ataupun mungkin seorang ingin mensedekahkan semuanya saja boleh. Ya, dia tidak ingin mengambil apapun dari bagian itu, tidak ada masalah. Kalau memang itu yang dia kehendaki, ya dia tidak ingin mengambil apapun dari hewan kurban karena dia berkeyakinan, ya tiap hari juga sudah makan daging. Ya, buat apa saya ambil, istilahnya gitu ya? Tidak ada masalah, boleh seperti itu boleh. Ya, yang jelas, ya, Nabi mengatakan secara global saja, makanlah sebahagiannya, simpanlah sebahagiannya, sedekahkanlah sebahagian yang lain. Nah, di sini nggak ada pengertian
sepertiga, atau kalau begitu dimakan sepertiga, ditaruh di freezer sepertiga, disedekahkan sepertiga, ya nggak ada juga dari mana seperti itu. Gitu. Misalkan seluruh bebannya panitia minta kita sekian kilo, karena mungkin dia mau membagi ke ya tinggal dibicarakan kepada panitia. Tinggal dibicarakan kepada panitia, ya ini saya minta sekian, gitu ya. Lalu panitia mungkin menyetujui, boleh seperti itu. Ya. Atau mungkin panitia sudah punya, ya, sudah punya apa namanya istilahnya peraturannya sendiri. Ya. Misalnya semua sekian, kalau nanti satu kurban, panitia akan ngasih sekian kilo, gitu, misalnya. Nah sudah, nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, ada lagi? Masih ada jemaah pertanyaan? Sudah jelas ya, karena ini sudah berulang-ulang tiap tahun. Tiap tahun yang berkaitan dengan kurban adalah tiap tahun. Ya, dan ini hanya sekedar mengingatkan saja berkaitan dengan materi di pagi hari ini. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Semoga kita selalu mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.